Nama kampus sendiri lupa aja. Lagi. Halo guys. Welcome back to my YouTube channel di Hera L Channel. In the merry-go-round, even though I'm grown, I know I'm still a child at the bone, 'cause I merry-go-round. Even though I'm on my own, I'll always be a child at the bone. In the merry-go-round, even though I'm grown, I know I'm still a child at the bone, 'cause I merry-go. Kali ini bakal ngebincang-bincang hal yang penting gak penting sih sebenarnya ya. Penting gak penting sih. Oh ya, ini di sini ada apa nih? Ya, ini ada sambal dan buah. Kita tuh sekaligus mukbang. Iya. Oke, jadi di video kali ini kita akan ngebahas tentang bagaimana sih kuliah di masing-masing jurusan nih. Karena kita tuh sekarang ini kita tuh beda-beda jurusan. Aku nih jurusan S1 Pendidikan Arsitektur. Dan aku sekolah di S1 Manajemen. Dan aku sendiri di D3 Kesehatan Lingkungan di Poltekkes Bandung. Nah iya, jadi kita tuh adalah persatuan ya dari berbagai macam universitas. Nah jadi di sini tuh kita tuh bakal ngebahas yang kita rasain ya selama kita kuliah ini, dari mulai awal kuliah sampai sekarang. Ya kamu dari mana? Aku dari S1 Manajemen, dari nama kampus sendiri lupa aja. Lagi. Dan aku sendiri di D3 Kesehatan Lingkungan di Poltekkes Bandung. Oke, kita mulai. Neng. Oke, jadi sistem belajar di Politeknik Kesehatan. Kesehatan milik kita. Jadi sistem belajarnya itu beda banget sama di universitas-universitas. Ya pokoknya yang politeknik mah hampir sama kayak SMA. Dari mulai jadwal, libur, apalagi seragam gitu-gitunya pokoknya hampir sama kayak SMA. Misalnya dari jadwal Senin sampai full pokoknya kayak SMA aja full day gitu. Senin sampai Jumat tuh pasti ada jadwal. Terus dari jam 7:30 sampai jam 4, jam 5 tuh di kampung. Ngambilnya D3, jadi pasti banyak prakteknya daripada teori. Bisa dibilang misalnya sejam 2 jam teori, seharian praktek, bisa seharian di lab. Jadi perbandingan praktek sama teorinya tuh 30 banding 70 lah. Kalau misalnya bahas libur, paling di Politeknik itu liburnya pasti seminggu atau 2 minggu, gak kayak di univ-univ lain yang nyampe 3 bulan gitu. Aku banget 3 bulan lah. Lanjut guys, jadi gitu ya, di lab, kerjanya tuh di lab. Terus hampir tiap hari tuh pasti kalian bakal ketemu sama serangga-serangga imut. Tapi emang resep. dia pernah tahu. Iya, itu. Dia pernah tahu, pernah ngambil nyamuk, ngambil apa? Kecoa, kutu pernah? nyamuk, kutu enggak pernah, tapi udah ada preparatnya kan, spesimennya udah ada. Ambil lalat. Nah, biasanya tuh paling males tuh enggak ada males sih. Semangat ketahuan. Kata pertama itu kejujuran. Enggak, semangat banget kalau udah nyari nyamuk. Nyari nyamuk pasti dapat banyak, harus pakai aspirator, dihisap. Nanti dapat tuh nyamuknya disimpan deh di paper cup. Terus ngambil lalat, titik sampel pengambilannya pasti di TPS. Kecoa mah ya di tempat-tempat yang lembab, kotor gitu. Tapi emang kamu gak jijik gitu ngambil? Enggak sarung tangan kan pakai APD. Selain serangga, di casing juga meriksa air, jadi emang bukan ke manusia ya? Iya. Meriksa hati dia nggak? Tanah gitu. Layaknya Avatar Legend of, tapi enggak neliti api. Enggak neliti api. Bisa dong ini ya. Nanti kalau neliti api kebakaran. Pasti kalau mau praktek tuh kita tuh kudu ngalah cai heula. Kudu eta teh wajib guys, hukumna wajib. Air, tanah, udara mah sih ya tinggal pakai AS gitu pokoknya. Anjay, buat kalian yang suka meneliti dan tidak masuk Jadi- universitas nih ya, tidak masuk Iya. murni-murni, kalian boleh nih. Kalau misalnya Coba jadi kan Poltekkes. di Kesli itu masih masuknya ke media, jadi sebelum ke manusia, jadi penyakit itu di medianya berawal gitu. berawal gitu, air, udara, terus vektor Serangga sama gitu ya? serangga kayak gitu,
sama di tanah kayak gitu teman-teman. Jadi tuh kesehatan tuh bukan dari kita doang, tapi bisa jadi dari faktor lingkungan. Faktor Nah, lingkungan. dari Betul jurusan banget. Kesling ini tuh membahas ini ya. Jadi kenapa sih misalkan di daerah ini tuh bisa sakit atau apa? Karena Diperiksa lingkungannya tuh ini. di air ada kandungan apa aja Gitu, gitu guys. pokoknya. Jadi buat kalian yang Sedih banget di rumah berarti. iya. Sedih banget sekarang mah, ya ampun, parah banget. Bangga banget. Jadi Bangga banget bapak anak sama mama. anaknya tuh jadi keselin Tukang banget. bebersih berarti ya nanti ya di rumah. Terus Pokoknya buat idaman, jadi menantu idaman lah. Iya. Buat para ibu Pokoknya buat menantu. kalian nih yang suka penelitian, boleh nih rekomen buat masuk jurusan Kesling. Oke. Terus kalau kamu juga katanya asrama ya di Kesling? Iya. Sistemnya gimana tuh? Jadi waktu itu kan aku tuh masuk lewat jalur PMDP. Kayak SNMPTN-nya ya? Iya, kayak SNMPTN-nya gitu. Jadi kalau yang masuk jalur PMDP itu 1 tahun wajib hukumnya masuk. Wajib terus ya dari Iya. Banyak wajibnya. wajib asrama. Tapi kalau yang ujian tulis nggak wajib sih, tapi dianjurkan untuk tinggal di asrama. Jadi sekarang tuh hampir udah mau 1 tahun aku tinggal di asrama dan besok mau pindah kosan. kosan baru Yeay. guys. Nanti kita vlog syukuran kosan Iya, baru. kosan baru, tapi belum pindahan. Jarak Asrama. antara asrama sama kampus tuh berseberangan, tinggal jalan udah sampai. Daerah Capek. mana sih Poltekkes itu? Buat jurusan Kesling itu alamatnya di Gunung Batu di Jalan Pasir Kaliki. Itulah tadi penjelasan sedikit banget Sedikit banget. tentang jurusan Poltekkes yang ada di Bandung. Buat kalian yang kepo banget, boleh deh tanya langsung aja nih ke orangnya di Instagramnya ya. Instagramnya nih. Ting 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 ting. Oke, lanjut ke Heran deh. Sebenarnya tuh di arsi tuh gak beda jauh dengan arsi-arsi yang lain. Masih pakai tangan. Jadi kita ngegambar manual. Kayak nge-sketsa manual, semuanya manual gitu. Itu udah sih paling Harus ya. itu enggak apa ya misalnya kata dosennya cari spot apa gitu. Iya, dan kemarin tuh kita di semester 1 tuh ada mata kuliah gamtur gitu, gambar arsitektur itu bener-bener tanpa penggaris. Jadi kita tuh kayak tour gitu, ada yang ke Gedung Sate, ke Braga, ke mana Monumen Perjuangan. Pokoknya kita keliling dari UPI dulu sih. Kita pertama gambar Isola dulu, icon UPI kan. Masing-masing. Sekelas kita ke Isola dulu, gambar Isola nih. Tapi gambar Isola tuh bener-bener cuman alat ukurnya juga cuma pakai pensil doang. Kita tuh bawa papan, pensil, udah gitu doang. Nggak bawa penggaris sama sekali, nggak boleh bawa penggaris. Udah gitu kita tuh bawa payung gitu kan, panas. Nah, Payung sama gambar gimana? iya, diukurnya tuh pakai pensil kayak gini, pokoknya diukur gitu, terus digambar, di sketsa, di render. Jadi kita tuh emang belum pakai warna ya, masih pakai pensil. Ngewarnainnya tuh pakai pensil, pensilnya juga kan ada banyak jenisnya kayak 8B, 7B, 6B, BBBB, haha gitu, BH. Nah gitu. Terus kan udah tuh semester 1 skillnya emang diasah dari tangan ya. Emang dulu tuh susah banget, awalnya kan aku emang gak jago nge-sketsa. Tiba-tiba harus nggak dipaksa juga, emang harus nge-sketsa. Dan akhirnya sekarang lentur sih, lumayan lentur. Di semester 2 itu sekarang mulai pakai penggaris terus, gak ada yang sketsa lagi sih. Cuman kalau ngerender masih. Nah kalau pakai penggaris itu pakai penggaris 2 biasa segitiga. Sistem belajarnya ya itu, pasti kamu kaget ya kalau misalkan orang-orang yang tidak pernah gadang tuh kaget banget pasti, soalnya tugas tuh numpuk banget tugas sampai kamu nggak bakal tidur. Nggak tahu emang kita yang nggak sepintar-pintar kita sih ngatur waktu. Jadi misalkan waktu itu aja aku kaget banget sampai misalkan subuh baru tidur atau Siap-siap kopi. nah ya. subuh baru tidur dan jam 7 tuh harus masuk kuliah. Itu berat banget sumpah. Mata udah ngantuk, ini hitam nih. Ini apa, banyak kantung mata hitam, mata panda. banyak Siap-siap mata masker, siap-siap kopi. Iya. Ya. udah gitu banget. Nah semester 1 emang berat sampai kayak nangis kayak aduh gimana nih nggak bisa tidur. Kan biasa tidur misalkan jam 9 atau jam 10, tiba-tiba sekarang 3:30 atau apa, itu susah banget. Jadi siangnya kadang tidur, siangnya padat sih sampai jam 5 kuliah ya gitu awal-awalnya. Tapi kesini udah biasa, malah sekarang tuh kayak tidur kayak gitu ya. Kalau tidur siang anak arsi tidur gitu pada diledek sih. Tapi emang kalau kalian gak kuat gadang sih jangan milih arsi deh kayaknya. Tapi kalau kalian suka gambar ya milih aja sih. Soalnya seru banget di arsi manapun seru. seru. Tantangan mah enggak apa-apa, Iya. coba aja gadang. Kalau Tapi kalian suka nggak kuat, nggak berimajinasi, apa-apa. nah iya kalau yang suka berimajinasi, suka ide-ide aneh, boleh dah masuk arsi. Saranin doang. Tapi ya itu aja. Bisa atur waktu aja. Lanjut ke
manajemen. Kita udah tadi ya dari Iya. sisi kesehatan udah, dari sisi saintek udah. Sekarang sisi soshum nih buat teman-teman yang mau masuk soshum. Ini dia. Oh ya, buat tanya-tanya soal RCD boleh sih. Aku membuka pertanyaan loh ya di Instagram. Jangan lupa follow. Buat apa S1 manajemen ya. Gimana tuh kuliahnya? Sebenarnya sama aja kuliah pada umumnya kayak gitu. Tapi kalau di kampus aku si sistem belajarnya tuh berbasis kayak Islami kayak gitu. Oh, soalnya kan emang syariah juga ya. Kan pondok pesantren ya. Manajemen tuh dibarengin sama ilmu tasawuf juga. Jadi kita tuh nggak selalu terus sama apa ya? Duniawi gitu. Duniawi, tapi dibarengin sama ilmu agama juga. Masya Allah. Subhanallah ya. Sekali Kita ya istighfar ya. teman-teman. Kita istighfar. Tapi enak loh kalau manajemen tuh. Jadi kita tuh cuma kayak nggak terlalu mikir kayak saintek. Oh mikirnya Ya, gimana gitu-gituan gitu. gitu. Kalau sosum tuh kayak nebak aja gitu. Kita bisa gitu. Tinggal bisa-bisanya kita ngomong sih. Kalau sosum sih kata aku kayak gitu. Belajarnya tuh pas semester 1 tuh sampai 4 hari. Tapi Cuma 4 hari aja? Cuma 4 hari, tapi tergantung dosennya. Kalau dosennya nggak ada, otomatis diganti tuh Iya sih, jadwalnya. memang itu mah kayak fleksibel kan ya. Tapi pas semester 2 kemarin cuma 3 hari. Wih, makin dikit dong Cuma anjay. 3 hari tapi full dari pagi tuh sampai sampai sore. sore gitu. Uniknya tuh yaitu tasawuf itu Intinya kayak ada 2 pelajaran gitu ya. Pelajaran Islami 1, pelajaran kayak SMA kayak gitu. Ayah pelajar Ayah. Ayah. tolong editin ya. Iya. Ada pelajaran agamanya kayak gitu diselingin gitu. Tapi nggak menuntut kita harus apa ya? Kan pondok pesantren ya. Terus ajarannya tuh TKN. Cikin apa dulu yang Jangan dijelasin. Oh, iya. Panjangannya aja deh, panjangannya. TKN tuh Thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah. Kalau buat kalian yang kepo-kepo tentang itu, cari aja sendiri. Boleh. Boleh, Nggak, kalau boleh. Atau enggak boleh tanya-tanya. Instagramnya nih, Instagramnya. Soalnya kalau nyari-nyari sendiri ntar sesat banget. Benar-benar. Kan dari pesantren-pesantren yang pengen kuliah tuh bagus kalau di IAI sama di STILM. Promosi, Rekomen guys. banget. Bukan promosi. Ya kan maksudnya sejalan gitu. Ada Islaminya juga. Tapi kita nggak di apa ya? Diwajibin harus kamu tuh harus jadi ini murid ini gitu. Harus ikutan TKN ini. Enggak kayak gitu. Jadi kesadaran diri sendiri. Pokoknya ini mah kuliah berbasis ini ya, pondok pesantren gitu. Kayak gitu. Oke, itulah tadi penjelasan dari kita mengenai bagaimana sih belajar di satu pendidikan arsitektur, Kesling, dan manajemen. Tapi kalau di STI itu pas semester 1 sama semester 2 tuh aku jalan-jalan terus. Kemana emang? Oh iya, waktu Mau itu di pernah ke Songo. Jogja ya? Keliling Jawa. Terus pas semester 2 kemarin, pas mau naik semester 2 itu ke pantai. Wih, gila, gue aja belum pernah liburan. Boro-boro guys. Tapi Laprak terus. Bukan belajar. Gambar Tapi, iya, terus. Laprak terus. Tapi sih emang aku di semester 1 juga jalan-jalan paling yang gitu dong, yang ke gedung sate, ke ya itu jalan-jalan ngegambar ya. Jalan-jalan turun ke sungai. Sungai Pemkot. Itu bersih gak? Hah? Bersih gak sungai? Gitu Banyak. Dasar. Tapi rame. Iya, Rame seru. sih. Pokoknya gimana kita menikmatin kuliah Iya. kita sih. Nih, kan ini dari sisi Hera, sisi Dian, sisi SN juga kan beda-beda cara menikmati kuliah. Jadi kalau kalian misalkan di kuliah apapun, nikmatilah dengan cara kalian sendiri. Jangan kayak ih di apa di jurusan ini rame ya mereka. Iya, di jurusan kalian juga sebenarnya bisa rame tuh, Kalau asal kaliannya iya kaliannya mencoba meramaikan itu. Jadi mencoba Aktif. menikmati Aktif, nikmatin aja sih kuliahnya. Jadi lihatlah sisi baiknya dari kuliah itu. Yups. Jangan kayak ih di sini mah gini. Kan Hera juga tadi sisi buruknya gadang, tapi kan nggak Hera gadang mulu capek, tapi kan nikmatin baiknya, ngegambar terus, seru gitu. Oke guys, segitu dulu video dari kita, dari Kesling, manajemen sampai ke aku pendidikan teknik arsitektur. Nah, semoga bermanfaat ya buat kalian. Amin. Apalagi buat ini nih yang masih bingung mau pilih milih jurusan apa. Jika kalian suka video kayak gini, boleh kalian komen di bawah. Follow juga ya Instagram mereka. Jangan lupa like, comment, and subscribe.